Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan membahas tentang CPOB 2018 mulai dari bab 1 hingga dengan bab 12. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum, serta gambar lonceng di sebelahnya agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai informasi industri dari kami. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas tentang CPOB, kita harus membahas terlebih dahulu apa itu industri farmasi. Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Beroperasi, industri farmasi ini harus menjalankan CPOB untuk mencapai mutu obat yang diinginkan. Anggap saja ini adalah sebuah calon industri farmasi. Kenapa saya katakan calon? Karena belum resmi izinnya di Menteri Kesehatan. Untuk mengajukan izin usaha maka perlu dilengkapi beberapa persyaratan. Yang pertama adalah harus berbadan hukum PT. Kemudian si calon industri farmasi tadi juga harus memiliki rencana investasi. Yang berikutnya adalah si calon industri farmasi tadi juga harus memiliki izin lokasi dari Pemda setempat. Kemudian adanya kesediaan dari 3 orang apoteker warga negara Indonesia yang masing-masing nantinya akan bertindak sebagai penanggung jawab produksi, penanggung jawab QC, dan penanggung jawab QA. Kemudian tidak kalah penting sudah memiliki RIP, rencana induk pembangunan. Kemudian yang terakhir adalah industri farmasi juga tadi sudah harus mengantongi dokumen AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Kira-kira apa dampaknya dan dampak apa saja yang ditimbulkan dengan adanya industri farmasi tadi bagi lingkungan hidup di sekitarnya. Kemudian salah satu pesan yang saya tambahkan adalah bahwa komisaris atau direksi dari calon industri farmasi tadi tidak pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan baik secara langsung maupun tidak langsung di bidang kefarmasian. Nah, setelah syarat-syarat tersebut lengkap, maka calon industri farmasi tadi kemudian mengajukan permohonan izin prinsip kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat melalui SEKI, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, kemudian memeriksa kelengkapan persyaratan calon industri farmasi tadi. Apabila surat-suratnya sudah lengkap, maka Menteri Kesehatan mengeluarkan izin prinsip yang berlaku selama 3 tahun untuk diberikan kesempatan kepada calon industri farmasi tadi memenuhi persyaratan dari CPOB yang telah ditetapkan. Nah, untuk izin prinsip ini dikenakan biaya sebesar Rp1 juta yang diserahkan kepada kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Selanjutnya, calon industri farmasi tadi kemudian melakukan berbagai persiapan seperti pembangunan sesuai dengan RIP, kemudian melakukan pemasangan dan instalasi peralatan seperti AHU, air handling unit, water system, mechanical and electrical, dan sebagainya. Kemudian juga melakukan berbagai persiapan hardware, misalnya mesin-mesin produksi, alat-alat, dan sebagainya, juga software seperti prosedur-prosedur, dokumen-dokumen udah disiapkan semuanya. Kemudian industri farmasi juga melakukan persiapan SDM yang diperlukan, termasuk bagaimana melakukan training, bagaimana melakukan pelatihan, bagaimana melakukan kualifikasi personil dan sebagainya, termasuk menetapkan 3 orang apoteker sebagai penanggung jawab serta memberikan laporan perkembangan triwulan kepada Menteri Kesehatan. Nah, setelah semua persiapan tadi rampung atau selesai, maka calon industri farmasi tadi kemudian melaporkan kesiapan untuk diinspeksi kepada Kementerian Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat dengan tembusan kepada Kepala Badan POM atau Balai POM setempat untuk melakukan inspeksi kepada calon industri farmasi tadi sudah benar-benar siap untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam buku CPOB atau tidak. Jika belum, maka industri farmasi tadi diberikan kesempatan untuk mengajukan CAPA corrective action and preventive action atas temuan-temuan atau ketidaksesuaian yang ditemukan oleh auditor dari Badan POM maupun Balai POM setempat. Jika semua sudah memenuhi persyaratan, maka Badan POM kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk menerbitkan surat izin usaha industri farmasi, sedangkan Badan POM kemudian mengeluarkan sertifikat CPOB. Sertifikat CPOB inilah yang nantinya digunakan oleh industri farmasi untuk mengajukan nomor izin edar bagi produk yang dihasilkan sesuai dengan sediaan obat yang disertifikasi. Surat izin ini berlaku selama industri farmasi masih berproduksi, sedangkan sertifikat CPOB berlaku selama 5 tahun dan kemudian bisa diperpanjang lagi untuk melakukan resertifikasi kembali. Untuk kedua surat izin ini dikenakan biaya yang besarnya ditentukan oleh Kementerian Keuangan yang bisa Anda lihat di buku coklat maupun di buku peraturan perundang-undangan. Badan POM beberapa tahun terakhir ini telah menerapkan apa yang disebut dengan sertifikasi dalam rangka percepatan sertifikasi CPOB, sehingga semua kegiatan sertifikasi dapat dilakukan secara online atau melalui SSS Online Single Submission. Latar belakang dari kebijakan ini adalah untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan juga meningkatkan pelayanan publik. Dengan izin usaha ini kemudian industri farmasi tadi berhak untuk melakukan pengajuan permohonan nomor izin edar ke Badan POM. Kegiatan pengajuan izin edar tersebut seringkali disebut dengan proses registrasi. Persyaratan mengenai registrasi obat ini ada dalam sebuah buku pedoman yang dikeluarkan oleh Badan POM, yaitu buku kriteria dan tata laksana registrasi obat, yang kalau orang dari industri farmasi sering kali menyebutnya
buku coklat. Kenapa? Karena sejak diterbitkan pertama kali hingga saat ini sampulnya berwarna coklat sehingga seringkali disebut dengan buku coklat. Nah, dasar hukum dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 1799 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi, Permenkes Nomor 1010 Tahun 2008 tentang registrasi obat. Nah, ini merupakan dasar hukum dari pelaksanaan registrasi obat di Indonesia. Kemudian dalam pelaksanaan registrasi obat diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Untuk memperoleh izin edar harus dilakukan registrasi. Registrasi diajukan oleh pendaftar kepada Kepala Badan POM. Tujuan dari registrasi ini adalah untuk terutama memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan efikasi, keamanan mutu, serta kemanfaatannya. Registrasi obat ini juga bertujuan untuk menaikkan daya saing produk-produk Indonesia dibandingkan produk dari luar. Karena dengan adanya registrasi ini maka kita bisa mencari obat-obat yang beredar di Indonesia sehingga bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dan serta memiliki akses ketersediaan obat yang diperlukan di Indonesia. Kemudian dalam registrasi obat, syarat obat yang dapat memiliki izin edar, efikasi atau meyakinkan, dan keamanan yang memadai, proses produksi memenuhi persyaratan CPOB, penandaan berisi informasi yang lengkap, objektif, sehingga tepat, rasional, dan aman. Syarat tambahannya sesuai dengan kebutuhan nyata dan harga terjangkau. Proses registrasi obat diajukan oleh pendaftar, yaitu industri farmasi, ke Badan POM. Dibagi ada 3 kategori: registrasi obat baru, obat variasi, dan registrasi ulang. Dilakukan dalam 2 tahap, pre-registrasi dan registrasi. Nah, kalau dilihat dari kategori tadi ada 3 kategori, yaitu registrasi baru ada 3 kategori. 1 itu obat baru dan produk biologi termasuk produk biologi sejenis. Kategori 2 obat kopi. Kategori 3 persediaan lain yang mengandung obat. Kemudian kategori registrasi variasi. Kategori 4 variasi mayor, kategori 5 variasi minor yang memerlukan persetujuan dari Badan POM, kategori 6 variasi minor dengan notifikasi. Kemudian registrasi ulang yaitu kategori 7. Nah, inilah jalur registrasi dan evaluasi obat yang ada di dalam Badan POM. Memang agak ruwet kalau dilihat dari skema ini. Intinya adalah pendaftar melakukan proses praregistrasi dengan melakukan konsultasi kepada Badan POM. Kemudian dengan diterbitkannya hasil praregistrasi, kemudian dari hasil prareg ini kemudian dilakukan proses pendaftaran obat, yaitu proses registrasi obat. Kemudian dari situ bisa dibedakan apakah termasuk kategori obat baru dan produk biologi ataukah produk obat kopi. Kalau produk obat baru dan produk biologi ini akan dilakukan penilaian oleh Komnas VOC, yaitu penilaian obat jadi. Penilaian obat jadi di Badan POM termasuk di situ bagaimana penilaian efikasi dan keamanannya, apakah masih fase klinik dan sebagainya. Nah, biasanya dalam proses penilaian ini si industri farmasi tadi diundang ke Badan POM untuk menyampaikan presentasi kemudian dan sebagainya. Prosesnya sangat dinamis sekali di sini. Mungkin banyak data-data yang diperlukan, uji-uji yang diperlukan dan sebagainya. Nah, dari evaluasi tadi kemudian dapat disimpulkan bahwa apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Kalau memenuhi persyaratan maka akan dilakukan proses penilaian penandaan. Kalau sediaan sudah oke, kemudian barulah diterbitkan nomor izin edarnya atau NIE-nya. Jika dari hasil penilaian Komnas VOC tadi tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan lagi ke pendaftar untuk dilengkapi berbagai macam persyaratan yang diperlukan. Demikian proses yang dilakukan oleh Badan POM. Dan ini memerlukan waktu yang sangat panjang sekali. Untuk obat baru bisa antara 2-3 tahun baru keluar nomor registrasinya, sedangkan untuk obat kopi mungkin lebih cepat karena tidak memerlukan banyak dokumen yang diperlukan. Secara garis besar ini adalah alur preregistrasi obat kopi yang dilakukan oleh Badan POM. Yang pertama kali kita harus lakukan login dulu di sistem Aero di Badan POM, kemudian mendaftarkan obat yang dipreregkan untuk mendapatkan SPB atau surat perintah bayar melalui online, kemudian mendapatkan surat perintah bayar dan nota pembayaran melalui bank yang ditunjuk di Badan POM. Kemudian kita mengupload bukti bayar tadi, kemudian dari Badan POM dilakukan verifikasi bukti bayar yang kita lakukan. Kemudian kita harus mengisi formulir praregistrasi obat kopi dan upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, setelah diupload kemudian dilakukan proses evaluasi di Badan POM. Kemudian setelah semua dianggap lengkap, maka kita pun diminta untuk melakukan permintaan dan penyerahan tambahan data juga di situ. Bisa jadi datanya kurang atau sebagainya. Setelah konsultasi kemudian keluarlah yang disebut dengan praregistrasi atau HPR. Dari HPR ini kemudian kita
melakukan proses, yaitu proses registrasi obat kopi, di mana pada pertama kali kita harus login dulu di sistem Aero-nya di Badan POM, kemudian memilih HPR yang akan dilanjutkan ke proses registrasi. Dari situ kemudian kita mendapatkan SPB lagi, yaitu surat perintah bayar untuk proses registrasi obat di Badan POM dengan pembayaran melalui bank yang ditunjuk. Kemudian kita upload dulu bukti bayar, kemudian melakukan verifikasi bayar di Badan POM, kemudian melengkapi checklist dan formulir registrasi obat kopi dan upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, disinilah biasanya kita melakukan proses evaluasi di Badan POM untuk melihat apakah dokumen yang kita upload tadi sudah lengkap apa belum. Pada proses ini kita juga terkadang banyak dimintain dokumen-dokumen tambahan. Nah, setelah semuanya lengkap, barulah Badan POM akan mengeluarkan apa yang disebut dengan persetujuan izin edar, tergantung dari produk yang kita registrasikan tadi. Prosesnya sangat panjang sekali, seperti yang saya sampaikan tadi, antara 2-3 tahun untuk setiap produk yang kita daftarkan ke Badan POM, karena menyangkut berbagai macam dokumen penilaian agar obat diberi nomor izin edar oleh Badan POM betul-betul terjamin khasiatnya, terjamin keamanannya, dan terjamin kualitasnya, sehingga tidak membahayakan masyarakat Indonesia. Kemudian ini adalah elemen CPOB 2018, CPOB terbaru yang merupakan CPOB kelima yang diterapkan oleh seluruh industri farmasi di Indonesia. Dalam CPOB terbaru ini ada 12 bab yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah CPOB. CPOB adalah kegiatan untuk menjamin obat itu dibuat secara konsisten, menjamin obat memenuhi persyaratan sesuai dengan tujuan penggunaannya, meliputi aspek produksi dan pengendalian mutu. Sistem mutu, prinsipnya memberikan arahan kebijakan tentang mutu, manajemen mutunya, tindakan sistematis untuk melaksanakan sistem mutu. Cara pembuatan obat yang baik dalam sistem mutu adalah untuk menghindarkan atau menghilangkan risiko yang tidak dapat dideteksi melalui serangkaian tes. Kemudian pengawasan mutu. Pengawasan mutu bertujuan untuk bagian daripada CPOB yang berfokus pada pelaksanaan pengujian terhadap lingkungan, fasilitas, bahan, komponen, dan produk sesuai dengan standar. Kemudian pengkajian mutu produk, membuktikan konsistensi proses kesesuaian dari spesifikasi bahan awal, bahan pengemas, dan obat jadi untuk melihat tren dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk produk dan proses. Personalia, prinsipnya adalah pembuatan yang benar mengandalkan sumber daya manusia yang terkualifikasi. Seluruh personil hendaklah memahami CPOB. Kualifikasinya berpengalaman, dapat pelatihan yang banyak, tidak dibebani tanggung jawab, berkualitas. Industri farmasi juga harus memiliki struktur organisasi dan tugas spesifikasi. Di industri farmasi, personel kunci dipegang oleh apoteker yang pernah waktu. Di industri farmasi, apoteker memiliki peranan penting sebagai penanggung jawab kepala produksi, penanggung jawab kepala bagian manajemen mutu, kepala penanggung jawab pengawasan mutu. Nah, kepala bagian produksi ini bertanggung jawab memastikan bahwa obat yang diproduksi dan disimpan sesuai prosedur, memberikan persetujuan kerja yang terkait dengan produksi. Kemudian kepala bagian pengawasan mutu menyetujui atau menolak bahan awal, bahan pengemas produk antara produk ruangan dan produk jadi, memastikan seluruh pengujian, kemudian memberikan persetujuan dan memantau semua kontrak, analisis, dan sebagainya. Kemudian kepala bagian pemastian mutu, yaitu memastikan penerapan dan bila diperlukan membentuk sistem mutu, memprakarsai pembentukan acuan mutu perusahaan, memprakarsai dan berpartisipasi dalam pelaksanaan audit internal dan audit eksternal dan sebagainya. Bangunan dan fasilitas, tujuannya yaitu menurunkan risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan lain, memudahkan pembersihan, sanitasi, dan perawatan, menghindari dampak lain yang dapat menurunkan mutu obat. Kemudian bangunan fasilitas terbagi atas area penimbangan, area produksi, area pengawasan mutu, area penyimpanan, area sarana pendukung, pembersihan, dan sanitasi. Bangunan dan fasilitas juga memiliki syarat terhindar dari pencemaran lingkungan sekelilingnya, terlindung dari cuaca, banjir, serta hewan kecil dan pengerat, permukaan, dinding, lantai, langit bagian dalam halus, bebas retak dan sambungan terbuka dan tidak melepas partikulat, saluran pembuangan air besar tidak berarus balik, dan sebagainya. Peralatan, dalam peralatan memiliki konsep desain dan konstruksi, yang pemasangan dan penempatan, pembersihan dan sanitasi peralatan. Jika desain dan konstruksi, jika kontak dengan produk tidak mempengaruhi identitas, kadar, mutu, dan kebersihannya. Pemasangan dan penempat peralatan satu sama lain hendaklah ditempatkan pada jarak yang cukup. Pembersihan dan sanitasi peralatan, pembersihan bagian luar maupun bagian dalam sangat diperlukan. Pemeliharaan harus mempunyai protap yang sangat rinci soal perawatan alat.
Kemudian produksi. Apa sih produksi? Produksi di sini kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Di dalam proses produksi, mutu sangat menjadi perhatian, sehingga diperlukannya adalah in-process control, yang dimana in-process control ini dilakukan terhadap bahan awal seperti bahan aktif dan bahan tambahan atau excipient. Juga diperlukan certificate of analysis. Produksi hendaklah dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB yang senantiasa dapat menjamin produk obat jadi dan memenuhi ketentuan izin pembuatan serta izin edar. Adapun yang terkait dalam produksi yaitu pengadaan bahan awal, pencemaran silang, penimbangan dan penyerahan, pengembalian, pengolahan, kegiatan pengemasan, pengawasan selama proses produksi, karantina bahan jadi. Kemudian cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Ini sangat penting, bagian yang penting dalam kegiatan dan manajemen rantai pemasukan obat yang terintegritas. Hal-hal yang diatur dalam cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik yaitu personalia, organisasi dan manajemen mutu, bangunan dan fasilitas penyimpanan, dokumentasi kegiatan kontrak. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengawasan mutu. Nah, pengawasan mutu ini merupakan bagian dari CPOB yang berhubungan dengan pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur kelulusan yang memastikan bahwa semua kegiatan yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya dibuktikan persyaratan. Nah, kemudian pengawasan mutu tidak terbatas pada kegiatan laboratorium saja, namun juga harus terlibat dalam semua keputusan yang terkait dengan mutu produk. Nah, di mana bagian pengawasan mutu harus bersifat independen atau tidak bergantung dengan bagian produksi atau merupakan bagian dari sistem manajemen mutu dalam upaya menjamin produk yang dihasilkan. Kemudian tugas dari Departemen QC pengawasan mutu. Yang pertama adalah pemeriksaan bahan awal. Nah, pemeriksaan bahan ini memastikan bahwa bahan awal untuk produksi obat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan untuk identifikasi, kekuatan, kemurnian, kualitas, dan keamanannya. Yang kedua, tugasnya ada pengawasan selama proses produksi atau yang biasa dikenal in-process control atau IPC. Nah, ini memastikan bahwa tahapan-tahapan proses produksi obat telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, tugasnya ialah evaluasi prosedur produksi dan kajian catatan produksi. Nah, ini memastikan bahwa semua pengawasan selama proses dan pemeriksaan laboratorium terhadap suatu batch obat telah dilakukan dan batch tersebut memenuhi spesifikasi yang ditetapkan sebelum didistribusikan. Kemudian tugas yang terakhir adalah program stabilitas, di mana suatu batch obat memenuhi persyaratan mutunya selama waktu peredaran yang telah ditetapkan. Kemudian cakupan-cakupan pengawasan mutu yang dijelaskan di CPOB. Yang pertama adalah cara berlaboratorium pengawasan mutu yang baik. Nah, di mana bangunan fasilitas laboratorium QC harus memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk pengawasan mutu. Peralatan laboratorium tidak boleh dipindah untuk menghindari kontaminasi silang. Kemudian lab mikrobiologi harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan kontaminasi silang. Personel, bangunan, dan fasilitas serta peralatan laboratorium sesuai dengan jenis dan skala kegiatan pembuatan. Kemudian cakupan yang kedua yaitu pengambilan sampel, di mana sampel itu harus mewakili batch bahan atau produk yang sampelnya diambil. Nah, sampel lain dapat diambil untuk memantau bagian proses berkondisi terkrisis, biasanya di awal atau di akhir. Terus kemudian pengambilan sampel tiap wadah sampel diberi label. Kemudian cakupan yang ketiga yaitu pengujian, di mana metode analisis divalidasi, terus hasil pengujian terhadap atribut mutu kritis dibuat tren dan dicek untuk memastikan masing-masing konsisten, kalkulasi diperiksa dengan kritis, pengawasan selama proses dilakukan sesuai metode. Dan yang cakupan terakhir yaitu program stabilitas pasca pemasaran. Nah, tujuannya untuk memantau produk selama masa edar dan untuk menentukan bahwa produk
tetap memenuhi spesifikasi selama dijaga dalam kondisi penyimpanan yang tertera, jumlah batch dan frekuensi pengujian memberikan data yang cukup jumlahnya untuk melakukan analisis tren, kemudian holes atau tren atipikal yang signifikan harus diselidiki. Inspeksi diri. Nah, inspeksi diri ini adalah audit yang dilakukan oleh orang dalam organisasi sendiri untuk memastikan pemenuhan terhadap CPOB dan peraturan pemerintah. Nah, tujuan inspeksi diri ini adalah mengevaluasi apakah semua aspek produksi dan pengawasan mutu industri farmasi memenuhi ketentuan CPOB. Nah, sementara audit mutu merupakan pelengkap dari inspeksi diri, di mana suatu inspeksi dan penilaian independen terhadap seluruh atau sebagian dari sistem mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu tersebut. Nah, tujuan lain dari inspeksi diri yaitu mendeteksi. Jadi dari apa yang sudah dikerjakan, apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan dari CPOB tersebut. Kemudian bisa menjadi dasar sebagai penetapan tindakan perbaikan. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam inspeksi diri yang pertama, program inspeksi diri harus dirancang untuk mendeteksi kelemahan dalam pelaksanaan CPOB dan menerapkan tindakan perbaikan. Yang kedua, inspeksi diri itu harus dilakukan secara independen dan rinci oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan CPOB secara objektif. Kemudian inspeksi diri itu harus dilakukan secara rutin. Semua saran untuk tindakan perbaikan harus dilaksanakan. Terakhir, proses dan catatan inspeksi diri harus didokumentasikan dan dibuat program tindak lanjut yang efektif. Nah, dalam pelaksanaan inspeksi diri itu harus ada protap atau instruksi tertulis. Kemudian tim inspeksi diri penanggung jawab harus QA manager. Kemudian anggota tim harus dipilih personil yang pertama menguasai CPOB